Ya itu intinya lebih ke kesenian, jangan pelit-pelit ngeluarin uang lah gitu. Iya. Ya, hahaha. Balik lagi sama Kurian di Banjar Talks. Kali ini membahas sesuatu yang sebenarnya banyak kita temui di jalanan, di Google juga ada, di Pinterest juga ada, sering banyak. Cuman mungkin banyak yang nggak tahu namanya apa. Gitu. Jadi kali ini aku bawa salah satu komunitas yang ada di Banjarmasin yang ngomongin, bukan ngomongin sih, mereka nggak ngomong sih, mereka coret-coret. Jadi bisa kita sebut kalau mereka bilangnya sih itu namanya street art Borneo kayak gitu. Jadi street art Borneo bener? Street art, street art South Oh, Borneo. street art short lagi pendek nih. Street art short Borneo kayak gitu. Jadi di sini teman-teman street art ini kerjaannya adalah menghiasi dinding-dinding kosong yang ada di manapun selama itu diperbolehkan kayak gitu. Jadi mungkin bisa kenalan dulu. Ya, perkenalkan namaku Surya. Dan aku Arnet. Oh, jadi ada Mas Surya sama Mas Arnet. Oh, Mas Arnet ini namanya art banget ya. Kalau kalau Surya tuh Arnet dari lahir, Bang. Surya nama rokok. Jadi Pemberian jadi kuitan. jadi sebenarnya kalau boleh aku jelasin yang aku tahu sedikit ya, kalau teman-teman street Borneo ini, jadi ini kumpulan anak muda, tapi ya enggak ada juga yang enggak anak muda banget sih. Di sini juga ada Iya. yang tua-tua juga Iya, kayak gitu. tua-tua, Itu bapak-bapak orang gitu. ya bapak punya anak mungkin. Jadi emang hobinya itu bisa dibilang ngebom dalam artian ya, maksudnya mencoret-coret, menggambar ataupun apapun itulah, yang penting berbentuk visual dan itu selalu berada di jalanan kayak gitu. Karena mau udah ngomongin street art ya berarti ngomongin di jalanan kan, gak mungkin di hutan Yoi. atau di lautan, mencat laut mungkin susah. Jadi mungkin teman-teman kalau penasaran sama street art South Borneo juga, Instagramnya apa sih kalau boleh tahu juga? Ada At nggak? Street Art South Borneo. Oh, @street art South Borneo. Jadi itu bisa aja teman-teman juga cek ke situ apa aja sih yang dilakuin sama-sama teman street art Borneo, South Borneo. Dan di sini aku mau nanya-nanya dulu nih. Siap dan. Siap. Oh iya, Surya ini kayaknya lulusan Akmil kayaknya ini. Waduh. Siap. Jadi boleh tahu nggak sih sejak kapan berdiri dan latar belakangnya dari kawan-kawan street art South Borneo ini berdiri itu buat apa sih? Kan bisa aja nyari-nyari sendiri aja juga nggak ada masalah kayak gitu. Jadi kan sebenarnya Street Art South Borneo ini kalau penamaan itu baru aja kan. Baru Be- tahun 2019. Kalau terbentuknya bukan terbentuk, terkumpulnya orang-orangnya itu Mm-hmm. tahun 2015 di Kandangan waktu kompetisi mural. Kandangan. Ya, Kandangan. Jauhnya. Terus? Padahal domisilinya Banjarmasin. Oh ya, orang-orang Banjarmasin. Banjarmasin, Banjarbaru. Ya, sekitaran Kalimantan Selatan lah. Ya itu. Jadi itu yang 2015 itu berarti kalau bisa dibilang itu orangnya ngumpul dulu. Ngumpul dulu. Tapi nggak ada kepikiran masih, ayo kita bikin sekte gitu atau bikin apa, nggak ada ya? Kalau kepikiran udah lama, Oh, udah cuman lama. ngumpul aja udah susah kan. Nah, Gimana mau bikin komunitas gitu oh kan. iya, apa Nah, benar. Kebentuknya di Kandangan. Kandangan. Iya. Maksudnya namanya itu Oh, namanya. Street Art Borneo ini. Jadi kalau penamaan sendiri itu tuh beberapa bulan yang lalu Hmm. itu di grup. Jadi kan berawal dari kan sebenarnya nih aku kan orang baru di dunia street art lah. Wih, orang baru. Jadi Kamu junior ya? siap bang. Orang baru tapi skill lama nih. Wah, jadi dari sana kan lihat nih kalau dari teman-teman yang lain yang baru-baru banyak yang apa namanya ya bermunculan yang baru-baru. Jadi dari situ kayaknya asik nih bikin komunitas atau apa gitu loh. Jadi berhubung dari yang kawan-kawan lama juga nggak ada nama untuk komunitas mungkin ya. Jadi di situ tuh ada niat untuk bikin nama, tapi sebenarnya nama bukan komunitas ini nih, komunitas atau apa ya?
perkumpulan aja. Nah, Karena itu, umum. nah bingungnya itu Gerumbulan lah. sebenarnya Gerombolan. kekawanan biasa aja gitu nah. Iya, iya, paham, paham. Nah itu, nah ya lo Nangkap. paham lo. Jadi Nah, jadi sama-sama terpotong. Mau jelasin sedikit kan teman-teman. Nah. Mungkin yang dimaksud Surya sama Arnet, Street Art South Borneo ini lebih ke ini dibentuk tuh kayak jadi rumah aja buat ngumpulin orang. nah ya itu. Buat ngumpulin orang-orang yang sehobi gitu, yang sehobi buat bergerak di bidang visual art jalanan. Jadi mereka ngumpul, tapi gak ada keterikatan kan ya di sana berarti. Nah, itu. Misalnya mau hari ini coret-coret atau besok ada acara tapi gangguan, maksudnya ada gangguan, ada halangan gak bisa datang ya gak ada masalah kayak gitu. Bener nggak kayak gitu? Iya, Nah, bener. kan salah. kan biasanya kalau lagi nembok atau apa kan ada acara ditanyain pasti ini dari mana. Dari mana? Dari mana-mana ya, Dari mana? kami kumpul aja gitu. Kumpul sesama penyuka seni jalanan Ya. gitu, nggak ada nama. Nah jadi kan berawal dari situ, ya capek juga kan jelasinnya gitu, jadi Ya, ya udahlah paham. bikin aja nama biar dari mana Street Art South Borneo ya sudah kan gitu aja. Dari kandangan. Dari mana? Dari kandangan. Dan BTW Arn asli mana? Aslinya gambut. Oh, Gambut. Iya. Kalau Surya asli mana? dari Banjarmasin asli. Wih, asli. Ya udah lanjut. Tadi apa mau jelasin nama? Apa tadi? Ya apa tadi? Nah lo tadi inget temen. Ya ini Ingat, mau gangguan. dipotong tuh biasanya. Surya memang gangguan. Iya, short term memoriesnya kadang lost. Jadi dia kadang lupa. Jadi lupa, Sur. Apa tadi? Nah, lanjut aja Ya, dong. lanjut. pertanyaannya. Oke, jadi tadi aku sempat dibilang sama Arnet kalau Street Art South Borneo ini isinya tuh gak cuma ngegambar kayak gitu. Ya. Itu apa aja emang maksudnya? Mungkin isinya lebih ke perkumpulan aja. Hmm. Kayak fotografi, Oh. videografi kan yang sering-sering di jalan tuh. Kalau mau gabung aja Oh boleh. iya, benar-benar. Nangkep. Lumayan tuh buat dokumentasi gratis. Paham. Kurang ajar. Oh, jadi kayak maksudnya Street Art South Borneo ini apapun yang berbau seni selama itu seni yang dilakukan di jalanan Ya. itu boleh banget join kayak gitu. Boleh banget. Bisa kalau pengamen Mungkin kemarin ada kolaborasi sama pantomen apa? pantomim. Ya itu intinya. Iya, ada fotonya lihat kemarin. Kolaborasi itu termasuk seni jalanan kan? Iya, berarti? benar. Jadi mereka main kayak pantomim gitu tapi di jalan Di jalan. dengan background kami lagi gambar. Ya. Dan kalau nggak salah sempat juga kan ya yang bareng-bareng itu yang ngegambar satu Indonesia, yaitu ada harinya kalau nggak salah yang kemarin di Pelabuhan Lama. Oh iya itu. Itu juga bareng anak hip hop kan? Iya. Ya, Itu, karena hip hop juga seni jalanan Seni kayak gitu. jalanan. Kan. Kemudian kalau ngomongin Street Art South Borneo, ini siapa aja sih yang di dalam? Maksudnya yang di dalam orang-orangnya itu berangkat dari mana-mana aja kayak gitu. Apakah juga ada komunitas juga yang dia udah punya komunitas sendiri tapi join iya. juga? Itu ada nggak? Ada itu banyak. Masing-masing dari perorangan kan ada komunitas terdahulu kayak aku dari Bertias. Oh ya berarti. Ini dari Belik ya. Enggak dari mana-mana. Oh enggak. Nah makanya itu gara-gara Iya, lanjut. iya enggak jadi bohong. Enggak, apa jelasin. Nah itu Iya. makanya kenapa ada Street Art South Borneo itu kan dari kawan-kawan yang kayak kalau Mas Pi ini kan udah punya komunitas itu. Nah kan kayak aku yang baru-baru dan teman-teman yang lain ada beberapa yang nggak punya komunitas. Jadi di situ biar enak ya mereka mungkin seperti aku ada. Jadi yaitu dibikin street art itu. Ya, Street art jadi Borneo itu. kayak kalau misalnya memang posisinya gak, biar orang-orang ini yang punya hobi yang sama ini nggak ngerasa sendirian kayak gitu. Nah, itu. Paham. Terus nih ngomongin hal-hal yang sedikit serius nih. Sedikit serius. Nggak serius sama sih kan, kalau serius bisa nggak laku. Jadi ngomongin seni jalanan khususnya buat teman-teman street art ya. Buat teman-teman yang sering ngelukis ataupun ngegambar ataupun graffiti ataupun bomber istilahnya di jalanan. Itu tuh kan biasanya dapat stigma kayak gitu kalau anak-anak ini kayak anak-anak kurang kerjaan kayak gitu. Maksudnya anak-anak yang ini ngapain sih coret-coret nggak bagus gitu, jelek kayak gitu. Nah itu ngelihat stigma itu
kawan-kawan street art Borneo khususnya si Surya sama si Arnet gimana nanggepinnya? Gimana tuh? Masih Santai aja, Pak. Misalnya kayak Kayak kita kan nyoret nih, misalnya kita ada kita bikin mural Iya. gitu di pinggir jalan, terus kan sempat dulu juga ada kasus ya salah satu teman-teman street art juga gitu. Karena kalau ini ngapain nih nyoret-coret nih, ini vandal gitu. Nah itu tuh nanggepinnya gimana sih dari teman-teman? Maksudnya misal Arnet dulu deh gimana? Kalau aku nanggepinnya? sih lebih ke apa ya? Lebih izin dulu. Hmm. Kalau nggak diizinin malamnya kerja. Wow. Rebel. Buat teman-teman ingatnya namanya Arnet ya, cari aja Instagramnya Arnet. Kalau mau ngubungin ini. Sebenarnya ada tempat-tempat tertentu sih yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Oke. Contohnya kayak di jembatan kan, Hmm. itu kalau sudah ada apa motif terdahulu, mungkin kami lebih nggak mau tuh Oh, iya. berurusan dengan yang itu. Ini jembatan Merdeka itu ya? Ya, jembatan yang keren abis. Yang keren abis. Kamu jangan ngata-ngatain. Susah. Oh, oh, bukan uji boy. Keren abis. Keren Kamu, abis. kamu bisa nggak ngegambar pixelnya kelihatan Keren, kayak ya. gitu? Waduh. Kotak-kotak kayak gitu. Sulit itu. Jadi oke, jadi kalau emang udah ada duluan polanya, Pola. gambarnya kayaknya nggak bakal Nggak digarap gambar. ya. Sama gedung-gedung pemerintahan kan itu Hmm, nggak boleh itu kecuali Oh, iya. ada anunya. ada Iya. legalitas. Iya. Nah, berarti kalau bentuk dari kata legal atau boleh ini, kalau legal kan udah pasti ada itu hal yang diperbolehkan secara hukum kan. Iya. Nah itu maksudnya nentuin hal itu kayak gimana sih kawan-kawan? Kan maksudnya kalau dinding-dinding tembok jalanan juga kan bisa dibilang vandal kayak gitu. Belum pandai sih sebenarnya. Oh belum vandal ya? Enggak Iya. apa-apa, parameter Iya. teman-teman nggak masalah ya? Sebenarnya sih gini, biasanya kan kalau di jalan itu ada yang punya fasilitas umum sama punya Private, pribadi. punya pribadi, Pribadinya, kalau milik pribadi biasanya kan kami biasanya minta izin. Hmm. Nah kalau misalnya di dalam komplek atau gang-gang itu kan biasanya sama RT. Sama Kalau warga sekitar nah ya kan. itu warga sekitar. Atau preman-preman sana. Kita disponsori sama oli ternama di Indonesia ya. Jadi itu tuh lagi test drive. Banyak memagat. Kalau pindah kada ingat pulang. Itu yang memakai motor. Nah jadi kan kalau di ruang publik itu beberapa memang ada teman yang gambar gitu, izin gak izin, cuma dilihat dari kondisinya. Biasanya kan ada tuh bekas coretan yang memang Yang dulu nah yang dari senior yang ibaratnya udah meninggal. gambarnya itu kayak sekedar coretan apa itu anak-anak itu. Oh iya iya. Ya, kayak Alat vital gitu. ya, ya. itu. Nah, itu. Jadi Bisa gitu kan. daripada begitu kan Tulisan nama. nah itu daripada begitu kan mending kami perbaiki gitu dengan style kami sendiri Nah, gitu. dikasih estetika lah ya. Ya. Gitu. Lebih ada Nggak nyanyi-nyanyinya semata dikit Jaya. lah. coret-coret di jalan Ngomong anjay aku. gitu aja. Jadi kemudian kalau tadi kan ngomongin legalitas itu berarti harus ada secara hukum, walaupun mungkin kalau di kampung-kampung ya kalau kata Pak RT ataupun orang-orang yang punya wewenang di sana boleh disikat kayak gitu ya. Sikat aja. Nah kalau kerja sama mungkin pemerintahan pernah nggak sih teman-teman? Kerja sama pemerintah. Otomatis kan tadi kan kayak gedung-gedung pemerintah tuh nggak boleh. Nah, Berarti ada beberapa berarti pasti ada namanya kayak maksudnya program ataupun hal apapun yang dilakukan oleh pemerintah pengennya tuh digambar-gambarin secara khusus, otomatis legal kan kayak gitu. Nah itu pernah nggak diajak? kalau aku dan kawan-kawan pernah kemarin yang di Kampung Pelangi sama Kampung Biru. Nah, Iya. Biru. kalau Kampung Pelangi kawan-kawan ini Oh, itu teman-teman pernah nanya gak sih kenapa namanya, maksudnya dikasih nama Kampung Biru gitu? Kayaknya Aduh, ada estetikanya gitu kan, satu kampung biru gitu kan. Kenapa nggak bikin kampung mural aja? Mungkin Mural. buat teman-teman pemerintahan kalau mau ajakin teman-teman street art mungkin kali aja punya ide gitu bikin kampung mural gitu. Jadi isinya tuh semua gambar-gambaran aja timbang cat polos kan. nah,
asal ada ya ada Iya. fasilitasnya, maksudnya cuan juga, kasihan juga yang ngegambar pasti, juga perlu makan. Pasti itu. Soalnya makannya makan pilok. Ya kalau kami kan pasti siap kalaunya dari pemerintahan ngajak kolaborasi gitu. Weh, mumpung pilkada bos. Iya. Kan nggak masalah. Namanya juga dibayar. Terus kalau yang digambar nih ya, teman-teman street art ini kita ngomongin gambar teman-teman ya. Ngomongin yang digambar tuh apa sih yang digambar sebenarnya? Maksudnya ada hal-hal yang dibawa nggak oleh masing-masing penggambar kayak gitu? Mungkin tergantung genre masing-masing. Ada Kayak Surya kan kaligrafiti. Ada Big Jab itu lebih ke realis sama font. Kalau aku lebih ke font. Font Font sama realis sama aja sih. sama aja, cuman kalau picture udah lama banget. Udah lama banget itu. Udah terlalu. Guru besar itu. Guru besar. Itu Surya kaligrafi nulis surah apa sih? Itu cuma font yang dimodifikasi. Oh iya benar. Jadi seolah-olah mirip. Ya, maksudnya kaligrafi kan nggak cuman bahas tulisan Arab kan kayak gitu, macam-macam kan. Arab. Mungkin ada kata-kata yang dirangkai kan di Iya, dalam iya itu. itu nanya loh, Arnet tuh nggak paham kamu tuh gambar apa selama ini. Apa itu mungkin ayat apa? Linker aja. Ya itu enaknya di kaligrafiti kan sebagian susah dibaca, jadi situ bisa nyampaikan unek-unek juga gitu. Curhat melalui media dinding jalanan. Kalau kritik pernah bentuk kritik lebih ke mungkin itu mengerikan anak-anak sekali. panda lah yang ngerti itu. Ya, kamu kalau Arnet kalau gambar biasanya emang pengen nyurahin isi hati aja. Maksudnya nggak ada bentuk kritik. Kayak gitu lagi gimana? Mengekspresikan diri aja. Oh iya. Benar. Kalau Surya sendiri? Panjang tuh Pernah kan nanyanya pernah apa enggak? Kalau kritik nggak apa-apa, aman. Kita tuh backingannya CIA loh semua. Backingan kita CIA, FBI. Aduh, berat pertanyaannya. Pernah apa enggak? Buset, Sur. Ya pernah lah. Woi, pernah. Surya curhat tentang apa nih? Gambar ke kiri-kirian. Kita gambar tangan kiri. Pernah emang kritik dalam bidang apa sih? Maksudnya pernah ngekritiknya yang kayak gimana gitu? Sih, lebih ke lebih ke support kan ada kemarin. Iya, paham support. Yang itu masalah kawan-kawan dari Kalimantan Tengah. Ya itu. Itu kan di tengah cuy, ya kan? Iya, masalah kan kalau aku pribadi kita kan Kalimantan ini disebut paru-paru dunia. Ya. Itu. Kalau paru-parunya habis mau bernapas pakai apa gitu. Tabung oksigen juga nggak bisa. Tabung oksigen juga perlu paru-paru. Jadi emang harus benar diselamatin. Jadi mungkin teman-teman kalau tahu maksudnya yang dimaksud Surya itu memang posisinya yang ada permasalahan di Kalimantan Tengah, yaitu masalah tinipan kayak gitu. Jadi memang si Surya pernah menyuarakan, dia nggak kritik tapi memang bentuk support, bentuk peduli kayak gitu. Kalau ini loh seharusnya teman-teman melek kayak gitu dengan cara menggambar di jalanan biar orang-orang pada tahu kayak gitu. Ini kalau ini ada tentang apa sih kayak gitu. Jadi ya gitu, maksudnya kritiknya kayak gitu mungkin bagi Surya. Tapi aman kok, Surya aman kok, ada kok sini. Ini enggak fit call dari jarak jauh. Masih kelihatan videonya. Ya paling di depan aja. Terus sekarang teman-teman udah ada nggak sih maksudnya tempat-tempat nembok yang khusus kayak gitu? Maksudnya khusus di dalam artian paling aman. Paling aman dan disediakan mungkin juga ada. Kalau disediakan juga ada nggak gitu? Kalau tempat khusus yang paling aman mungkin kayak di Pelabuhan Lama sama Simpang 4 Parman. Oke. Di muka rumah Epeng. Epeng. Iya, di muka rumah Epeng. Oh, salah satu anak serikat juga. Sama di belakang sekolahan. Minum dulu lah, haus. Ya, minum. Minum. Belakang sekolahan apa? Ya, intinya ada di sekitaran Melawarman. Iya, sekitaran. Oh iya, kampung ini ya. Maksudnya kampung lagi anjir. Ini Melawarman berarti dekat-dekat sekolah-sekolah kayak ada SMA 1 sampai 2 belakang gitu ya.
Oh, yang SMP 9. memang temboknya udah lama digambarin. Tapi dari warga nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah, malah warga lebih Suka. mensupport ya. Wih, suka. Nah itu Supportnya kasih gorengan gitu. bisa. Bisa. Nah itu rata-rata kalau kami gambar di jalan, warga itu malah senang gitu digambarin. Biasanya Ada malah hiburan disupport, baru gitu. ini minum buat kalian. Oh, Iya. Gitu. siap, Malah disupport. siap. Berarti maksudnya ternyata banyak juga yang nerima teman-temannya. Iya. Kan tadi kita sempat ngomongin stigma kalau ini apa sih nih bocah-bocah nih vandal banget, coret-coret, bagus-bagusnya udah dinding polos kayak gitu, yang sasirangan itu udah bagus banget, udah malah dicoret-coret misalnya kayak gitu. Main abis. Habis. Nggak apa-apa, nggak apa, tenang. Ada sih tempat yang aman, bagus supportnya, cuman kurang aman di sana. Kayak di atas pasar Sudi Mampir. Kurang aman dalam artian apa nih? Dalam artian Ada ya, preman gitu? premannya Oh. gitu mintain jatah lah, Jatah minta pilok juga, minta cat. minta uang. Oh, duit. Oh, iya. Kalian kan mau ngebom juga dia. Rokoknya adalah sana. Ya, Aduh. ya itu susah lah, kita kan Susah itu lah. melawan pergerakan grassroots. Kalau preman itu udah susah. Kalau di luar ya, setauku ya beberapa kota di luar untuk masalah street art itu pemerintah cukup support loh. Misalnya mungkin kayak di Jogja itu orang udah care banget namanya care samanya seni gitu, sama seni. Nah, kalau di Banjarmasin sendiri teman-teman selama ini kayak gimana kondisinya? Tadi kan sempat kan kita ngomongin andai-andai kan, kalau coba dong ajakin nih, coba dong ajakin, walaupun sudah beberapa ada yang diajakin, tapi kan itu nggak bisa jadi parameter kalau bener-bener pemerintah bener-bener peduli dan mau kerjasama sama teman-teman street art kayak gitu. Nah, di sini kayak gimana emang kondisinya? Mungkin dari situ kan dulu pernah Oh, ini waktu dulu. Apa itu? Artet orang pemerintah ya? Bukan. Enggak yang pernah dijanjiin. Partai kan. Kapan tuh, Bu? Nah, lupa, mungkin sudah lama itu. Kalaunya kan support pemerintah ya tadi ya. Yun. Sempat lihat juga kan dari yang paling baru ini di Depok. Nah, mereka kawan-kawan Spasi, nggak salah namanya. Mereka disupport sama pemerintah. Di situ bikin mural di bawah jembatan kalau nggak salah. Nah, itu memang betul-betul disupport sama pemerintahnya. Kalau nggak salah di Banjarbaru juga ada ya. Oh iya. Nah, iya. itu memang pemerintahnya support. Ada sebagian yaitu di apa namanya? Bilang aja nggak apa-apa. Aduh. Jadi itu sebenarnya, ya kalau ini kan kita domisilinya di Banjarmasin. Iya. Ya. Kalau di Banjarmasin sendiri, kalau aku pribadi masih sangat kurang kalau untuk support dari pemerintah. Oh, Kalau aku pribadi, dulu ada yang pengen supportan Nah, dari pemerintahan. Terus terus kami beri apa ya? Ikutin cara main kami aja. Terus pendanaannya sama tempatnya kami yang nentuin. Itu kurang ditanggapi kalau gitu. Oh, paham. Nangkep nih. Iya. Permasalahannya ya, nangkep. intinya minta gratisan. Oh. Ya kan? Tegas. Gratisan. Nah, buat bilangin ke teman-teman yang mau kerja sama Mas Art, karena nggambar itu pertama yang gambar perlu makan. Perlu makan. Ya enggak sih? Perlu mikir. Makan. Nah, perlu mikir. Kemudian Perlu rokok. nah, rokok tuh udah gabung sama makan. Konsumsi sama juga perlu cat kayak gitu. Maksudnya Iya, perlu. toolsnya mereka itu juga perlu duit juga buat make kayak gitu. Jadi kalau teman-teman emang di luar pemerintahan, kalau teman-teman emang pengen pakai jasanya teman-teman street art, entah itu street artnya ntar secara komunitas ataupun per individu, ya itu juga dipikirin gitu, karena jangan ditiru yang punya duitnya tapi nggak mau ngasih kayak gitu. Sebenarnya duitnya itu kami beliin ke cat lagi buat berkarya nanti kan. Sebenarnya kalaunya non pemerintahan ya, kalau ada kawan-kawan mau kerja sama, nah itu kami lihat kondisi juga sih sebenarnya. Kalau semisal bikin acara amal misalnya kan, nah di situ kami bisa aja nggak matok. Nah itu karena kan kami apa namanya, seniman jalanan lah.
Iya. Enggak, Udin aja kan seniman. Ulun nih ada seniman. Ada Seniman itu taman budaya, Boy. Kita ini nah cuma itu seni-senian memang aja. nah itu tadi sebenarnya sebagian orang sudah melabeli seni jalanan itu negatif lah gitu. Sebenarnya kalau ditelusuri benar-benar nggak begitu negatif sebenarnya, malahan lebih ke positif karena kami beberapa juga ikut kayak apa itu namanya acara-acara amal gitu, kayak bikin gambar Dilelang gitu. sebenarnya itu sih tujuan kami ini sebenarnya Mulia sekali. Iya, sekali. Mulia sekali. Kemarin waktu di mana lah? Sungai itu ada kegiatan amal buat Palestina. Itu Backjab ikut juga kan sama anak-anak Purna Pemuda. Terus kalau laku disumbangin buat Palestina. Oh, Ya, buat korban di sana. iya, Ya. korban di sana. Tuh, keren banget. Gue gila-gila. Ini udah Sirat Borneo ntar jadi lembaga amal. Ya, semua. Ya nggak apa-apa kan. Maksudnya kalau Boleh, memang boleh. kalau memang bukan kegiatan amal ya beda lagi. Yang penting ngobrolin dulu, ketemuan sama Surya. Terus tanggapan dari ini juga isu yang sempat naik kemarin di salah satu media sosial, salah satu akun yang sering mengkritisi namanya infrastruktur di Banjarmasin. Iya. Teman-teman ngelihat kondisi pemerintahan yang kebanyakan menelantarkan beberapa ruang-ruang kosong kayak gitu. Yang mungkin menurutku itu bisa dimanfaatin buat teman-teman street art buat ngehiasin kayak gitu. Nah, itu gimana tanggapannya? Apalagi ngomongin masalah estetika, aku yakin banget teman-teman street art software-nya itu udah pasti punya pemahaman terkait estetika kayak gitu. Nah, itu gimana tanggapannya? Ya contohnya tadi kayak jembatan tadi kan kayak gitu. Banyak yang komen masalahnya. Apa, Sur? Aduh. Jujur aja nggak apa-apa. Aman. Yaitu kalaunya ruang yang sebenarnya aku yakin dari pemerintahan khususnya di Banjarmasin ya suka sama seni lah gitu. Cuma mungkin untuk kalau aku jujur untuk ngeluarin dana itu sulit. Oke. Itu Jadi balik itu dana sih. gitu. Ya balik lagi kalau Pendek dia banget. mau Tanyanya panjang aja. Banjarmasin tata kota dan ya itu intinya lebih ke kesenian, jangan pelit-pelit ngeluarin uang lah gitu. Iya. Jujur aja itu. Soalnya pernah kan kemarin diskusi sama kawan-kawan di sebelah Kalimantan mana? Sebelah Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Kaltim ya. Kaltim. Nah itu Tim nih anak Samarinda. di sana mereka mengeluh juga dengan masalah ruang publik yang itu di gambarnya gimana ya kurang memuaskan gitu. Nah dari situ kan ya berkeluh kesah intinya kan. Terus tapi untuk akhir-akhir ini kata mereka mereka mulai dilirik dan disupport sama pemerintah sana dan itu dibayar. Itu Mungkin kalau dari pandang pemerintahan kan apa? Pasti ada dananya lah. Pasti ada gitu. dananya Ya. lah. Kalau mau hasil maksimal, dananya harus maksimal juga. Nah, Mungkin yang pemerintahan kurang melirik dari kami. Dilihat kan kami cuman gambar ya segini gambarnya. Wah ya kurang menarik itu ya. Kan dana itu dari pribadi. Ya. Ya wajar lah. ya wajar lah Terbatas. kurang maksimal. Berarti yang diomongin misalnya yang emang jadi titik permasalahan utama adalah emang kalau memang pengen namanya bener-bener ngehias kota ya emang juga kalau bisa dimaksimalin juga kapitalnya modal-modalnya kayak gitu. Salah satu kan SDM-nya udah ada nih, sumber daya manusia udah ada, orang-orang udah pada jago-jago, cuman nggak bisa juga kalau tanpa ada misalnya dana kayak misalnya buat beli perlengkapan
dan segala macamnya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman ini mumpung pilkada aja sih ya, kan mumpung pilkada ya kan. Info aja. Waduh. Nah, ini kan kali aja nih ada yang mau kampanye lewat mural kan. Nah, teman-teman Siratul Borneo bisa banget karena mereka independen. Independen dalam arti ya situ bayar ya digerak Situ bayar. dikerjain lah. Aduh. Kayak gitu tuh paling ya mungkin bisa lebih melek lah karena sebenarnya keluhan masyarakat ini mungkin yang aku rasain juga ya teman-teman, maksudnya masyarakat sekitaran yang non pemerintahan ya kayak gitu ya, maksudnya masyarakat pada umumnya itu sebenarnya mereka lebih tertarik untuk melihat mural yang dilakukan sama anak-anak yang sering ngegambar di jalanan ketimbang yang dilakuin sama orang-orang yang punya wewenang kayak gitu. Jadi kayak mungkin ya kemarin itu yang kasus yang sempat blow up di Instagram, maksudnya nggak blow up juga sih. Cuman rame di kolom komennya ya tipikal lah Banjarmasin. Di situ pada protes, maksudnya pada mengiyakan kalau di Jembatan Merdeka itu emang kurang pas kayak gitu. Kurang pas ya. Kurang indah kayak gitu. Bahkan mungkin sampai ada yang Terlalu dipaksain tuh. iya, sampai ada yang ngelakuin perdebatan kalau pengen jadi ikonik itu harus ada sesuatu yang dirubah kayak gitu. Nah, itu masuk akal dan kenapa nggak salah sih kayaknya coba riset dan ajakin ke teman-teman street art kayak gitu buat nih gimana nih kita buat bikin jembatannya lebih keren kayak gitu, lebih kekinian karena ya emang jujur aja sih emang gimana ya jelek tuh enggak sih jelek tuh enggak karena nggak berani bilang jelek tapi ya kurang dan sesuai data empiris yang saya lihat ya memang banyak yang tidak suka jadi mau gimana lagi. Nah terus ngomongin pergerakan street art South Borneo, rencana kedepannya ini pengen ngapa-ngapain aja nih, ada nggak? Kalau dari street art South Borneo kedepannya kan kemarin sudah ada 2 event lah, nembok bareng. Nah itu ada nembok bareng satu, yang terakhir hari Minggu kemarin ada nembok bareng 2 di Banjarbaru. Oke. Ya kan pertama di Banjarmasin, terus yang kedua di Banjarbaru, di tempat Epeng kemarin. Iya. Nah rencana sih kami mau keliling Kalimantan Selatan, itu mungkin next di Tanjung lah kira-kira. Itu sudah ada diskusi dari kawan-kawan di Tanjung bahwa mau ngadain acara graffiti gitu di sana. Jadi pengen keliling ya? Ya keliling, cuma enggak cuma di Kalsel sih, cuma Kalimantan lain bisa juga. Karena kemarin sempat ada undangan juga dari kawan-kawan Balikpapan Graffiti kemarin. Apa namanya? Balikpapan Graffiti. Oh Balikpapan. Mereka mau ngadain acara rencananya, mau ngundang Street Art South Borneo, boleh. Jadi siap-siap aja nih mau kesana juga. Kapan tuh? Masih November kayaknya lah. Dibicarakan. Kamu enggak Kira-kira jalanin akhir tahun protokol lah. kesehatan? Itu berarti memang udah punya rencana tersendiri ya ke depannya street art ini bakal ngapain aja gitu. Dan juga kemarin sebenarnya sebelum corona kami sudah rencanain bikin mural di sekolah-sekolah sebenarnya. Nah cuma kan berhubung corona jadi sekolah-sekolah libur. Nah jadi ditunda itu kegiatan itu via Zoom aja. Oke, semoga cepat beres aja ya ini ya virus ya nggak tahu juga kapan tapi ya begitulah kita cuman bisa berharap dan jangan berharap yang lebih baik lah kayak gitu ke kondisi Indonesia. Amin. Sama kondisi street art South Borneo karena yang masih ada yang anggap hal-hal berbau seni jalanan tuh hal-hal yang negatif kayak gitu. Iya. Karena jalanan sih ya. Jalanan. Ya, kalau tempat ibadat kan kayaknya aman ya. Aman. Wih, anak seni tempat ibadat kayak gitu. Anak masjid gitu. Mungkin memang ada negatifnya, cuma itu kan Negatifnya apa emang, Sur? Ya itu Apa? dari oknum-oknum yang Yang tidak nakal. bertanggung jawab, yang nakal-nakal itu. Nakal-nakal. Ya itu kan itu gambar roket. Iya, Nah, roket. itu. Yang tidak torpedo ya, gambar torpedo. Tapi kalau bagus gambarnya bisa dibilang bagus seni. ya kalau Iya, dibikin
Di buku biologi maksudnya realis gambarnya itu. Realis. Iya, itu buku biologi. Kalau hasilnya maksimal bagus. Oke oke. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa apa ya kayak istilahnya ngebuktiin kalau maksudnya street art ya seni udah kayak gitu Ya. aja. Kalau mungkin masalah orang-orang nggak bertanggung jawab ya itu orangnya sih, karena aku itu gak ngomongin seni kayak gitu. Itu emang orang aja kebetulan yang gak tanggung jawab kayak gitu. Dan kalau memang ketemu yang kayak gitu laporin aja ke Surya atau Karnet. Ntar mukanya dicoretin sama gambar torpedo. Mukanya dipiloks. Kayaknya beda anu gambar panda sama apa tuh coret-coret biasa kan. Ya dulu pernah disamain. Oh, gimana ceritanya? Ada yang gambar coret-coret, ada yang panda. Terus dikirain maksudnya sama, sebenarnya beda sih. Kalau panda kan lebih ke kritik. Oke, paham. Ya kalau coret-coret tuh Ya, coret-coret. sebenarnya Ya, coret-coret. iseng aja itu. Biasanya kayak misalnya Surya Love Arnet kayak gitu ya. Kada lah. Kan Pedang kayak gitu banget. kan biasanya kayak gitu kan. Yang di WC sekolah itu kan. Iya. Maksudnya Iya, weh. itu kadang kok bisa bilang apa ya, seni melawan juga karena dia bosan di kelas gitu. Jadi, dia nggak mungkin ngegambar itu di mata pelajaran KTK. Nah, otomatis dia gambar itu di WC kayak gitu. Jangan-jangan Anda pelakunya. saya anak OSIS Pak, baik-baik Pak. Waduh. OSIS. Oke, jadi kayak mungkin banyak masih yang bilang kalau street art itu punya stigma hal-hal negatif, tapi enggak juga. Nah, kayak gitu aja sih sebenarnya, enggak juga. Ya teman-teman kenalin dulu aja sih mungkin biasanya nongkrong gimana sih anak-anak? Saya sebelum Bebas, pandemi ini ya maksudnya, kalau pandemi nongkrong awas ngomong viral Nah, nanti. makanya sebenarnya juga salah satu tujuannya kenapa street art ini ada, Buat street art South Borneo ini melawan ada, corona. itu pakai masker Waduh. kata pemerintah. Nah itu sebenarnya itu kan biasanya nembok barang itu sebenarnya mau istilahnya tuh pendekatan lawan apa bebuhan masyarakat gitu. Oke, paham. Iya. Nah itu jadi kami ini menggambar kada yang apa ya istilahnya tuh menggambarnya tuh kada yang sembarangan, gambar aja, ada kekaruan ya. gitu. Kami bisi konsep juga gitu nah. Paham. Itu tuh Bang, intinya tuh street art South Borneo ada gasan melawan stigma negatif yang itu tadi. Ini Surya sampai bahasa Banjar karena emosi. Ih, Nah, gitu saya. Dia iya, emosi. aku. Dia emosi. Karena masih banyak orang yang bilang kalau oh ini ngapain ini gambar-gambar nih, oh ini ngerusak. Enggak ngerusak mah. Nabrakin Dindingnya. apa? Ya, nabrakin dinding sampai hancur. Coret-coret sembarangan. Ya, itu deh. Tapi kalau realis gak apa-apa ya, inget ya. Kalau gambar torpedo gambarnya harus realis kayak buku kayak di Gak buku apa-apa. biologi. Kayak itu susah banget. Susah. Aduh, Karena Labrian tapi lettering. Wah, it's okay. Yang penting dilihat itu enak kayak gitu. Maksudnya enak. Walaupun enaknya cuma yang ngegambar doang, ngeliat enak di situ yang enggak cuma enak. merusak etika aja itu. Pedang makan pedang, coy. Jadi mungkin ini udah berapa lama ya Mas Banjar Talk? Iya. 30 menit. Mau kasih lagi? Wah, kasih kita kasih. Mungkin dia sukanya Banjar Talk tuh biasanya 2 sampai 3 jam ngobrolnya. Waduh. Gitu, ini kan kita Siap terus. enggak lah, capek ngomong lama-lama. Kemudian di sini tadi yang datang kenapa cuma berdua aja? Masa enggak ada teman-teman yang lain pada? Mungkin yang lain ada halangan lah. Oh, ini jubir ya? Jubirnya Jubir tuh apa? juru bibir. Juru bibir. Juru bicara. Juru bibir. Saya yang sering ngobrol gitu sama orang-orang. Ya. Enggak, sebagian ada yang Oh, tumbal nih. introvert. Anjir. Ngomongnya sama pilok ya, ngomong sama dinding. Oke, jadi kalau boleh tahu juga nih, kira-kira nih teman-teman street art South Borneo ada ngelakuin, maksudnya street art itu kalau aku tahu ya lahirnya gara-gara memang bentuk perlawanan kan, Ya, gitu. bentuk Karena perlawanan. emang merasa kalau seni itu nggak cuman di auditorium, Ya. seni itu nggak cuman di teater, Ya. biasanya nggak cuman di satu tempat. Nah itu teman-teman ada pengen ngelancarin aksi-aksi yang berbau kritik kayak gitu-gitu nggak sih? Lebih ke anu ya. Lebih ke Kalau
graffiti itu nggak cuman di jalanan, bisa juga apa lewat show, lewat painting, mm, menyimbangi ke seni pertunjukan lah. Oke. Jadi kayak lagi ngegambar tuh ditonton sama orang Iya, gitu. bisa Oh, juga. Oke, paham. Pengertiannya sudah upgrade gitu. Apa emang upgrade-nya, Sur? Kan kalau dulu kan pengertiannya begitu kan, perlawanan. Oh, ya. Nah kalau mungkin sekarang nambah lagi gitu Oke, pengertiannya. paham. Kalau aku kan buat ya hobi gitu. Hobi. Gitu sih. Hobi dong. Oh, hidung sama cari uang. Kalau bisa Bisa. sekalian kan gitu. Tapi gimana mau dapat duit ya kan? Iya. Nggak ada ininya. Gratis aja gambarnya ya, Mas. Pakai pensil 2B itu. Gambarnya ini. Kan lumayan gratis tuh, pakai pensil Eptanas. 2B aja berapa ini? Minim biaya coy. Larang. 2B larang. Masih murah itu. Wih, arti kayaknya yang paling banyak dapat proyek. Aduh kayaknya. Kan kayaknya kan? Kayaknya Jadi aja. nggak tahu, kayaknya bohong. Terus harapan dari kawan-kawan street art South Borneo terhadap dunia seni jalanan nih apa nih kira-kira? Eh, Jangan yang semoga lebih baik, jangan deh. Itu udah pasti tuh harapan kita semua. lebih ke ngumpulin kawan-kawan yang masih malu-malu kan, muncul ke luar, ngumpul aja bisa berbagai seni apapun itu asal dalam bentuk seni jalanan. Oke. Gitu. Maupun misalnya dia main musik tapi sering, misalnya musik jalan bukan berarti dalam arti pengamen ya, tapi dia emang mendedikasikan dirinya main musik di jalanan gitu. Kayak apa yang Perkusi. Iya. Ini drum band. Kalau dari Surya gimana, Surya? Apa tadi pertanyaan Mas? Nah, Ya kita tutup. harapan Sur, harapan gua minum dulu. dari Surya sendiri terhadap seni jalanan khususnya di Banjarmasin. Mungkin kalau dari aku lebih mana ya, lebih dihargai sih kalau daerah khusus Banjarmasin, karena jujur aja kalau aku lihat loh di Banjarmasin ini masih kurang sangat kalau masalah kesenian, entah itu seni lukis ataupun seni lainnya kayak misal musisi. Nah itu kan sama-sama seni juga kan. Ya, Nah itu kalau di sini masih kurang dihargai gitu. kurang oke. Jadi kan contohnya aja Mas boleh gambarin tempat saya nggak? Boleh. Tempat apa? tempat Nah itu lah intinya kan misalnya apa kafe lah. Kafe. harganya Waduh. segini Mas. Kamar lah. Mahal sekali. Oh iya iya. Waduh. Nah, Iya. permasalahan banget sih memang. Permasalahannya gitu. Sebenarnya Ini mic. Oh, iya. Sini jangan nyamping dong. tadi Biasa, maaf, Surya tuh orangnya gaptek, taunya pilok udah itu. Pilok apa? nah itu intinya kayak contoh kan kayak rencana kekawanan ya lo. Ya, paham. Iya. Mas gambarakan dong jar mau gambar kayak ini aja jar. Kayak ini Bayar aja. lah jar semua. Kayak ini aja. Jadi ntar kali-kali coba kalau teman-teman South Borneo nemu yang kayak gitu, teman-teman beliin pilok, teman-teman beliin peralatannya, sebelum mereka gambar. Nah, Jadi nggak apa-apa, coba aja. Kali aja lebih bagus kan. Surya minder ini. Jadi harapannya yang aku tangkap dari Arnet, kalau dari Arnet tuh semoga aja dengan bergerak ke South Borneo itu teman-teman yang punya hobi yang sama itu bisa ngumpul. Iya. Ngumpul itu nanti entah buat sharing, buat bikin kegiatan-kegiatan baru ataupun ya hal-hal yang bermanfaat lainnya gitu. Sedangkan Surya ya moga-moga orang-orang di sekitaran kita itu bisa lebih menghargai tentang seni. Maksudnya menghargai tentang seni itu kayaknya kalau aku bilang sih nggak cuma masalah masalah bayaran yang pantas, tapi juga kayak masalah copyright, kemudian mungkin masalah kayak menghargai lebih ke usaha orang dalam membentuk itu, pengalaman-pengalaman yang udah mereka himpun, kemudian juga datang ketika mereka melakukan kegiatan, kalau memang ada kesempatan atau waktu gitu datang aja, nggak ada, maksudnya nggak ada masalah. Tapi kalau memang nggak suka namanya seni ya nggak ada masalah juga sih. Mungkin South Borneo nggak bisa maksain orang biar suka sama seni jalanan, tapi paling nggak teman-teman ngehargain kalau ada orang yang ngelakuin hal ini kayak gitu. Jadi nggak, dan mereka nggak ngelakuin yang disebut nyoret-nyoret nggak karu-karuan kayak gitu, karena emang selama ini aku lihat gambar-gambar mereka
worth it, dan aku nggak bisa loh ngelakuin hal yang pengen dilakuin mereka gitu, gambar di jalanan nggak bisa, tapi kalau di Photoshop masih bisa. Kalau di dinding, media dinding nggak bisa Pak. Di media dinding masih nggak bisa. Jadi mungkin teman-teman kalau tertarik nih pengen join sama Shot Borneo itu bisa follow Instagramnya @streetart_shot_borneo, benar. Nah itu follow aja, ntar mungkin teman-teman bisa tanya-tanya di sana kalau mau join gimana nih, mau gabung nih. Nah, misalnya kayak gitu, jadi itu bisa, atau langsung tanya langsung. Kalau boleh tahu nih Surya, Instagramnya apaan Sur? Instagram aku @surya_ahmd, Surya Ahmad gitu. Oh, @Surya Ahmad Ya, Surya AHMD. Ahmad, AHMD. @Surya AHMD. Ya, AHMD itu punya Surya. Kalau Arnet? Kalau aku Arnet aja. Arnet A Heeh. A R N E T. @Arnet gitu aja. Arnet. Oh, Arnet, udah @Arnet udah gitu aja. Jadi mungkin teman-teman bisa ngelihat hasil karya mereka selama ini di jalanan. Tapi dikit kan foto selfie-nya kan. Taunya ngerusak feed. Ngerusak feed. Jadi mungkin bisa itu dulu ya. Nah, Iya. sudah tuntung. Jadi jadi mungkin dengan waktu yang 40 menitan ini ya, kira-kira 40 menitan kita udah sedikit tahu ya, karena aku nggak bisa bilang banyak. Kalau pengen banyak sih memang mungkin teman-teman langsung ketemu aja, ngobrol sama mereka kayak gitu. Tentang Street Art Shot Borneo, mulai dari mereka berdiri kapan, yang ternyata 2012 orang udah ngumpul. Aku juga baru tahu 2012 orang udah ngumpul saat event di Kandangan. Dan 2019-an 20-an ya 20-an baru ada nama, yaitu Street Art Shot Borneo, gara-gara Dan mungkin generasi baru yang susahnya ngumpulin orang-orang itu tadi dulu, dan sekarang udah punya wadah sendiri. Jadi terima kasih dulu buat Surya dan Arnet yang udah mau datang ngeluangin waktunya, walaupun tadi hujan lokal karena di tempat mereka katanya nggak hujan. Ada bunyi motor. Aduh, ini iklan oli lagi. Oh ini enggak, ini dari Adishock. Iklannya Adishock. Jadi dan Akurian, terima kasih teman-teman udah mau dengerin kita ngomong-ngomong yang mungkin ya sedikit aneh lah mungkin ya bagi orang-orangnya. Karena emang kita saking ngeflow ya tuh kadang keluar bahasa Banjarnya gitu, karena kita emang orang Banjar ya, gimana lagi. Jadi terima kasih semuanya. Jangan lupa follow @Banjar Times ya kan, Banjar Times kan ya, benar kan ya. Banjar Times, di sana juga di share juga video-video sebelum-sebelumnya yang pernah dilakuin di program Banjar Talks gitu. Jadi terima kasih lagi dan sampai jumpa di pembicaraan dengan komunitas berikutnya anjay. Dah, boleh kan.